Alhamdulillah tahap 1 itu yang mendaftar itu lebih dari 1.000. Kesempatan tahap 2 dan tetap harus mendaftar lagi. Jadi diutamakan adalah yang tinggalnya di sekitar SMA 1. Kemudian bagi yang siswa tidak mampu, banyak yang gratis di sekolah ini. Kita masih tetap mengharap bantuan dari pemerintah. Pemerintah mudah-mudahan masih tetap memperhatikan SMA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rujuk, jumpa lagi di Rujuk Channel. Dan kali ini Rujuk Channel berkesempatan bersilaturahmi dan berkunjung di SMA Negeri 1 Kota Bekasi. Dan ditemani langsung oleh kepala sekolah yang cantik nih, Bu Haja Ekowati. Apa kabar Bu Ha? Alhamdulillah sehat ya? baik, sehat. Luar biasa. Bu, ini kan hari ini tepatnya tanggal 21 Juni ya, 2021. Merupakan pengumuman ya untuk pelaksanaan PPDB online tingkat SMA ya Bu ya. Nah, di SMA 1 sendiri sudah ada pengumuman tahap 1 nih, mungkin bisa diinformasikan buat kawan Rujuk Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ekowati ya, Kepala SMA Negeri 1 Kota Bekasi. Alhamdulillah PPDB tahun 2021 di SMA 1 berjalan dengan lancar, tahap 1, dan hari ini tadi jam 2 pengumuman untuk tahap 1. Tahap 1 ya? Tahap 1 ya. Jadi pendaftaran tahap 1 kemarin tanggal 7 Juni, sampai 11 Juni. Dan untuk SMA tahap 1-nya ada jalur afirmasi. Itu afirmasi berapa persen Bu kalau untuk tingkat SMA? Untuk tingkat SMA afirmasi ada 25% ya. 25% ya? Iya, afirmasi. 20%. 20% afirmasi. Ya, kemudian zonasi 50%. Zonasi 50%. Perpindahan tugas 5%. Perpindahan tugas orang tua ya? Iya, orang tua. Kemudian prestasi 25%. 25%. Ya. Nah, ini zonasi masih ya di atas dari yang lain Ibu ya? Artinya lebih memperhatikan sekitar lingkungan sekolah begitu Bu? Betul. Jadi zonasi nanti kan tahap 2. Tahap 2 akan dibuka tanggal 25 Juni. 25 Juni. Sampai jadi 1 Juli. Setelah ini kan pengumuman, nanti ada daftar ulang gitu Bu? Besok daftar ulang sampai tanggal 24. Sampai tanggal 24. Nah, setelah tanggal 24 mungkin masih ada yang kosong gitu. Nanti dibuka tahap 2 gitu. Tahap 2 ya. Jadi bagi siswa-siswi ya yang tahap 1 tidak diterima, maka wajib mendaftar lagi di tahap 2 karena tidak otomatis langsung terdaftar, jadi harus daftar dulu di tahap 2. Jadi daftar seperti pertama lagi begitu? Iya. Tapi dengan persyaratan upload ulang atau gimana Bu? Iya, upload ulang. Tetap upload ulang lagi gitu ya. Gitu. Untuk jumlah sendiri Bu, di SMA 1 untuk penerimaannya ada berapa siswa Bu nih tahun ajaran baru ini Bu? Ya. Tahun ajaran baru kan kita kuotanya ya untuk ABK ada 5 siswa ya, kemudian untuk KTM 58 siswa, kemudian kondisi tertentu 21 siswa, terus perpindahan orang tua 21 siswa, kemudian untuk kejuaraan ada prestasi iya. 42 siswa dan juga untuk prestasi rapot ada 63 siswa. Ya, jadi jumlah semuanya sekitar untuk tahap 1 kita menerima 210. Ini tadi kuota tahap 1 ya. Kuota tahap 1 210. Kalau secara total orang berarti 420-an. 420. Jadi kurang 210 lagi ya. Iya, untuk tahap keduanya. Maaf yang tadi untuk kuota perpindahan orang tua itu kan ada 21 siswa, di dalamnya ada anak guru. Ada anak guru ya. Jadi, dan alhamdulillah tahap 1 itu yang mendaftar itu lebih dari 1.000. Ada 1.024 siswa yang mendaftar di sini, tetapi yang diterima hanya 210. Tapi jangan berkecil hati mungkin ya untuk karena masih ada kesempatan tahap 2 dan tetap harus mendaftar lagi. Gitu. Caranya tetap dari ulang, upload data, upload data gitu semuanya ya? Gitu. Nah, kalau bicara SMA 1 Bu, mungkin masyarakat atau warga Kota Bekasi nih, SMA 1 kan dulu ya orang tua itu berharap anaknya sekolah di sini. Betul. Karena SMA 1 lekat dengan kata ibaratnya sekolah favorit, walaupun sekarang di Jawa Barat nggak ada kata sekolah favorit ya, karena ada pemerataan. Nah, untuk menjaga mungkin tadi image masyarakat,
Ibu sendiri sebagai kepala sekolah bagaimana menjaga mutu pendidikan, SDM tenaga pengajar juga begitu Bu? Ya, jadi dari tentunya SDM-nya dulu ya, dari tenaga pendidiknya tentunya kita juga tetap mengadakan diklat-diklat, mengikutkan para guru, para tata usaha untuk mengikuti IHT, ikuti workshop untuk menambah ilmu-ilmu ya tentunya, karena kan ilmu zaman dulu beda dengan sekarang. Jadi perkembangan terus ya Bu ya. Iya, jadi tetap kita mengikuti perkembangan sekarang gitu. Kemudian pembinaan terhadap siswa pun kita tetap menerapkan kedisiplinan, baik kedisiplinan gurunya, disiplinan TU-nya ya. Dari situ kan otomatis siswa pun ikut disiplin pembelajarannya ya. Betul. Kemudian walaupun kita kan tidak tatap muka, tetap aja anak-anak itu disiplin. Jadi kita selalu menegaskan kepada para guru, para tata usaha itu harus memberi contoh. Jadi kedisiplinan itu awalnya ya. Kemudian menambah kegiatan-kegiatan, inovasi-inovasi di luar untuk menambah kegiatan pembelajaran di dalam. Jadi sangat dijaga sekali kualitas dari SDM di SMA 1 ini Bu ya. Iya. Gitu. Nah kalau kita kembali flashback. Kemudian melengkapi sarana prasarana yang ada. Nah, sarana di sini kayaknya hampir komplit nih ya. Alhamdulillah. Untuk yang suka futsal ada, basket juga ada gitu Bu ya. Iya. Bahkan untuk persiapan tatap muka pun kita sudah menyiapkan di kelas, tentunya meja harus ada pembatasnya. Dengan protokol kesehatan yang sangat ketat gitu ya Bu ya. Iya. Nah, apalagi kalau bicara informasi untuk belajar tatap muka nih Bu. Menteri sendiri kan, Menteri Pendidikan sempat mengatakan sudah tidak bisa ditunda lagi nih kegiatan belajar mengajar tatap muka. Cuman melihat kondisi nih, Jawa Barat khususnya Kota Bekasi, yang mohon maaf dalam tanda kutip zona merah lagi nih. Nah artinya sekolah juga bersiap diri mungkin ya dengan proses daring lagi gitu. Betul, tapi SMA 1 ya kita menunggu arahan. Kalau memang harus tatap muka kita siap. Oh sangat siap ya Bu ya? Sangat siap, baik sarananya, SDM-nya, kita semua guru-guru sudah divaksin gitu kan. TU-nya sudah divaksin. Dan sarananya semuanya kita sudah siapkan, cuci tangannya dan semuanya sudah. Jadi kalau memang harus tatap muka, kita siap ya. Di ruangan juga kita sudah menyiapkan alat yang seandainya nanti tatap muka tidak mungkin kan 100% di kelas itu. Mungkin dibagi dua, mungkin dibagi dua, maka guru mengajar di dalam, di kelas, siswa yang separuh bisa melihat dari rumah gitu. Jadi ada tetap daring, ada juga luring ya. Iya, luring. Jadi bisa sekaligus bisa mengajar yang ada di kelas juga bisa yang di rumah bisa mendengarkan juga. Jadi kita sudah menyiapkan alat itu. Nah kembali lagi Bu, tadi kan untuk tahap 1 tadi udah 210 yang diterima ya Bu ya? Iya. Nah nanti kan tahap 2 ada 210 lagi. Nah, betul. Ini khusus 210 ini khusus yang zonasi kah? Betul. Jadi khusus zonasi. Jadi diutamakan adalah yang tinggalnya di sekitar SMA 1 gitu. Kalau yang kemarin kan bisa dari jauh-jauh, yang penting mereka berprestasi, gitu ya. Mungkin perpindahan orang tua. Afirmasi mungkin karena kemampuan orang tua juga. Gitu Jadi kalau yang zona tahap 2 ini tetap khusus zonasi aja. Nah radiusnya Bu, berapa Bu dari SMA 1 nih? Mungkin ada informasi buat yang sudah daftar gitu? Saya tidak bisa memprediksi ya, pengalaman yang dulu-dulu kelihatannya antara paling jauh ya. Bisa 700 sampai 1 kilo gitu. Jadi kalau yang 2 kilo ya jangan coba-coba gitu. Kalau dari sini 1 kilo kayak dari sini ke proyek ya masih 1 kilo ya? Ya kurang lebih ya, masa proyek itu ya. Tapi nggak tahu ya tahun ini mengingat ada perumahan baru gitu kan, kita tidak tahu ya, mungkin banyak penambahan siswa-siswi penduduk yang di rumah sekitar SMA 1 mungkin seperti itu. Nah Ibu sendiri kan berpengalaman sebagai kepala sekolah sebelum di SMA 1 pernah menjabat kepala sekolah juga ya di SMA 2. Nah, perbedaan apa nih Bu? Mungkin karakter siswanya atau mungkin karakter SDM-nya antara sekolah sebelumnya dengan sekolah sekarang gitu. Sebetulnya sama ya, secara karakter sama, cuman memang namanya SMA 1 tuh kan orang mengatakan sekolah unggulan, sekolah favorit. Jadi memang tekanannya itu lebih pressure-nya lebih kencang. Lebih kencang. Jadi contoh penerimaan siswa baru sekarang, semua hampir 1.000 orang tuh pokoknya diterima semua. Pengennya masuk ya. Pengennya masuk gitu. Jadi pressure itu tekanan yang
ingin sekolah di sini lebih kenceng daripada Oke. di SMA 2 seperti Oke. itu. Untuk mengimbangi pressure itu mungkin apa yang Ibu lakukan mungkin? Kita tetap bekerja profesional Oke. sesuai aturan. Jadi kita panitia pihak sekolah mengikuti aturan yang ada. Jadi mudah-mudahan dengan mengikuti aturan atau juknis yang ada kita aman lah gitu. Oke. Jadi tidak menyimpang seperti itu. Saya lihat juga kan pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah sangat taat aturan nih. Ya, cuman mungkin Ibu ya, ini kita sedikit menggelitik nih. Ada nggak sih mungkin ya dalam tanda kutip ada mungkin pejabat atau dewan gitu yang menitip gitu si anaknya atau mungkin simpatisannya atau kadernya untuk sekolah di SMA 1 begitu? Ya, tadi kan saya katakan hampir semua orang khususnya yang deket-deket sini kan ingin menyekolahkan anaknya di SMA 1 karena mereka rata-rata mengatakan bahwa SMA 1 adalah sekolah unggulan, sekolah tadi yang berprestasi. Jadi dari kalangan menengah bawah sampai atas tuh inginnya ya sekolah yang terbaik gitu. Di SMA 1 ini gitu ya. ya. Ya mudah-mudahan doanya saja ya, mudah-mudahan kita tetap bisa mempertahankan prestasi yang ada. Nah, di pengumuman tahap 1 ini mungkin ada nggak telepon dari pagi sampai sore ini Bu nih? Ada. Tetap ada, tapi ya kita tetap profesional kita ya? tetap terima dengan senyum, dengan kepala dingin gitu, seperti itu. Oke, artinya tidak menyakiti perasaan orang, tapi Iya, dijelaskan kita aturannya juga ya. Iya, kasih penjelasan, kasih pengertian. Artinya Gitu. kalau misalnya memang tidak bisa ya tidak bisa dipaksakan Iya, juga begitu iya, ya, Bu? tidak bisa. Gitu. Oke. Karena kan dibatasi Mas ya. Betul. Kalau bicara lulusan nih Bu nih, SMA 1 kemarin tahun yang kelas 3 yang kemarin nih Bu, tahun ini itu rata-rata diterima di PTN mana aja nih Bu? Tahun kemarin yang diterima di perguruan tinggi negeri ya sudah 80%-an. 80%? Iya. Tahun ini ya sesuai tadi data yang saya catat bahwa sampai hari ini tanggal 21 itu yang diterima di SBMPTN sudah 134 siswa. 134 siswa Iya, ya? Dari tadi jumlah 420 siswa ya? Yang tahun ini hanya 405. 405, oke. Kemudian yang mandiri 9 orang, kemudian yang senam PTN 54 orang. Jadi sampai detik ini yang sudah lapor 197 siswa. Jadi mungkin ada yang belum lapor, kemudian kan ada mandiri-mandiri yang lain, politeknis, itu belum pada lapor. Oke, artinya dengan kualitas tadi sekolah yang terjaga, mutu pendidikan terjaga, diimbangi juga dengan siswa yang tadi ya? Outputnya. Iya, iya. Ya itu yang yang akhirnya orang ingin mengejar ke SMA 1 karena alhamdulillah output dari SMA 1 banyak sekali yang diterima di perguruan tinggi negeri. Jadi udah dipercayalah oleh perguruan tinggi negerinya seperti itu. Nah untuk siswanya nih Bu, kalau sekolah negeri kan labelnya mereka mengejar sekolah negeri mungkin karena tidak beban nih, tidak berat secara pembiayaan gitu. Tapi sebenarnya di sekolah negeri itu ada nggak sih Bu, misalnya ada iuran kah, ada mungkin sumbangan kah sebenarnya seperti itu Bu? Jadi sebetulnya pemerintah sudah membantu ya dari BOS sudah ada, kemudian namanya BOPD dari pemerintah provinsi sudah ada. Namun pembiayaan tuh masih kurang Mas, sehingga untuk operasional kegiatan sehari-hari dan untuk meningkatkan sarana prasarana itu masih kurang, sehingga kita minta bantuan sumbangan kepada orang tua siswa ya. Kemudian bagi yang siswa tidak mampu, banyak yang gratis di sekolah ini. Yang penting tidak dipungut biaya di sini. Kalau memang ada dan ada beberapa yang gratis, asal orang itu membuat pernyataan, ada bukti-bukti dia tidak mampu, surat RT RW, kemudian kami survei, yaitu saya gratiskan. Jadi ada beberapa orang ya mohon maaf yang ada tukang pijit segala itu ada, tapi anaknya pinter, kita gratiskan. Jadi emang diimbangi dengan kualitas anaknya juga pintar juga. Ya, tapi anak yang biasa-biasa saja kalau memang ingin sekolah di sini dan orang tidak mampu, kita tetap gratiskan. Tetap digratiskan. Ya, yang penting ada tadi surat keterangan tadi itu ya. Ya artinya dia terbuka, kemudian kita survei dan ada surat permohonan. Iya itu. Nah kalau kemarin kan sempat nih tahun kemarin dikunjungi Komisi Pendidikan ya kalau nggak salah ya dari DPRD provinsi. Itu sempat ada usulan katanya bersama komite untuk ada iuran bersama antara orang tua, benar waktu itu ya Bu ya? Waktu itu kita rapat dengan orang tua memang bahwa kita paparkan bahwa program SMA 1 seperti ini
dengan biaya sekian besarnya, kemudian bantuan dari pemerintah, dari BOS, dari BOPD sekian, maka kekurangannya sekian. Kemudian Jadi sangat terbuka sekali. ya, akhirnya komite menawarkan kepada orang tua mau menyumbang berapa gitu ya. Disesuaikan dengan kemampuan lagi. Iya, berarti nanti ya? membuat pernyataan saya mau nyumbang 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan ada yang 100.000, ada yang macam-macam gitu. Tidak dipatok. Iya, Artinya dengan ada yang bulanan sumbangan pendidikan bulanan, ada yang cuma 50.000, ada yang 500, ada yang 300, jadi bermacam-macam. Oke, nah Gitu. mungkin terakhir nih Bu, pesan mungkin buat adik-adik baik yang sudah diterima atau yang belum diterima atau yang sudah sekolah di SMA 1 untuk meraih cita-cita mungkin agar juga kedepannya sukses Ya. atau bahkan bisa mengikuti jejak Ibu sebagai kepala sekolah begitu. Silakan Ibu. Ya, kepada siswa-siswi tentunya, terutama yang baru diterima, kami dari pihak SMA 1 mengucapkan selamat diterima di SMA 1 tahap 1. Oke. Mudah-mudahan siswa-siswi pilihan ini sekolah di sini akan lebih berprestasi. Ya, jadi harus disiplin, harus semangat, jangan malas, tentunya taat aturan sekolah yang ada. Begitu juga siswa-siswi yang sudah di SMA 1 ya, tentunya mereka tetap harus ya disiplin, betul, tetap taati aturan, taat pada guru, taat pada orang tua, dan jangan lupa tetap belajar. Ya. Baik. Nah, itu dia pesan dari Bu Haja Ekawati selaku Kepala Sekolah SMA 1 Kota Bekasi agar siswa-siswinya terus meraih prestasi dan menggapai cita-cita agar lebih sukses lagi ke depannya. Mungkin terakhir juga nih Bu, mungkin fasilitas apa sih yang ada di SMA 1? Mungkin tadi kan ada fasilitas lapangan olahraga atau seperti apa gitu, bisa disampaikan Ibu. Ya, fasilitas di SMA 1 Kota Bekasi ya selain lapangan olahraga, ada aula ya tentunya yang bisa digunakan untuk kegiatan selain rapat-rapat guru juga mungkin siswa bisa di situ. Kemudian ya di kelas-kelas juga CCTV, semua CCTV, kemudian laboratorium dari IPA, laboratorium kimia, bahasa, biologi, semua ada, kemudian perpustakaan, kemudian mobil sekolah gitu ya. Mobil jadi sekolah ya? Iya, untuk kegiatan anak-anak. Ya, jadi insya Allah lengkap lah kalau di SMA 1 Kota Bekasi seperti mungkin itu. butuh dukungan atau support apalagi dari pemerintah provinsi, dalam hal ini kan kewenangan dari provinsi mungkin untuk dipaparkan mungkin. Ya, kepada pemerintah ya tetap mudah-mudahan masih tetap memberikan bantuan kepada SMA 1 walaupun memang sudah SMA yang katanya sekolah unggulan, sekolah berprestasi, namun demikian sekolah ini adalah sekolah tertua, sehingga kayak mebeler perlu kita ganti. Ya, kemudian bangunan yang bahan-bahan lama ini perlu ada pergantian. Terus bangunan-bangunan gedungnya juga perlu kita renovasi ya, lapangan-lapangan kita renovasi. Jadi kita masih tetap mengharap bantuan dari pemerintah. Begitu juga komputer, kita punya 4 lab komputer. 4 lab, ya, itu pun karena sudah lama ya tentu harus ada pergantian yang baru-baru ya. Mohon pemerintah mudah-mudahan masih tetap memperhatikan SMA 1 untuk memberikan bantuan-bantuannya. Mudah-mudahan didengar langsung oleh pemerintah provinsi, Bu Eko ya. Baik, kawan rujuk demikian. Provinsi maupun Kota Bekasi ya kita tetap mengharap bantuannya. Artinya Kota Bekasi juga bisa ya, ikut terlibat membantu di sini ya. Walaupun kita di bawah naungan SMA itu provinsi ya, tetap Kota Bekasi kan adalah ya tempat berdirinya sekolah ini ya. Tempat berdirinya sekolah ini. Iya. Baik, terima kasih Bu Haja Ekawati waktunya. Demikian kawan rujuk perbincangan kami dengan Kepala Sekolah SMA 1 Kota Bekasi, Bu Haja Ekawati, terkait pelaksanaan PPDB online dan bagaimana SMA 1 Kota Bekasi ke depan. Jangan lupa dukung terus channel Rukun Jurnalis Bekasi dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.